Saudara kasih Tuhan, hari ini masih tema yang sama. Sudahkah Anda mengenal Yesus dengan benar? Ini bentuk pertanyaan, ya. Sudahkah Anda mengenal Yesus dengan benar? Nah, hal ini sangat penting karena kalau seseorang melayani, tapi dia belum mengenal siapa yang dilayani, dia nggak bisa komitmen karena dia sendiri melayani orang yang dia nggak kenal. Nah, di hari ini ada 3 hal yang besar untuk kita belajar sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang handal, pelayan Tuhan yang luar biasa. Nah, hal yang pertama di sini perubahan pola pikir. Perubahan ini sangat penting untuk kita bisa memiliki spirit roh yang menyala-nyala. Nah, pertama di sini perubahan itu kita lihat Roma pasal yang ke-12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemberbudimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini berupa nasihat buat jemaat di Roma. Janganlah kamu diserupa dengan dunia ini. Sebenarnya hal apa yang dalam dunia ini? Kalau kita lihat kondisi situasi di mana kita hidup, dunia ini kadang-kadang menawarkan hal yang indah, hal-hal yang rasanya menyenangkan, tapi endingnya, akhirnya menuju maut. Dunia ini penuh berbagai ragam keadaan. Tuhan katakan, janganlah kamu diserupa dengan dunia ini. Karena dunia ini kadang-kadang menjadi tolak ukur jati diri dari harta duniawi. Berbangga-bangga dengan apa yang dimiliki. Apa yang ada pada dia. Jadi ketika dia memiliki sesuatu yang dibanggakan, itu yang senantiasa diceritakan bagaimana dia memiliki perkara-perkara dunia ini. Sesuatu yang ada di dalamnya, yaitu kebanggaan pribadi. Tapi Tuhan katakan dalam Kolose 3:2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi 2 ayat ini menjelaskan kepada saya dan saudara, walaupun kita hidup dalam dunia di mana kita ada sekarang ini, tapi pola pikir kita tidak sama dengan dunia. Kalau dunia ini berpikir, apa yang bisa kudapatkan? Kalau pola pikir dari Tuhan, apa yang bisa kuberikan? Yesus dengan jelas membuat satu pernyataan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi pola pikir menurut dunia, pola pikir menurut Tuhan itu sangat bertolak belakang. Pola pikir menurut dunia, apa yang bisa ku dapat? Pola pikir menurut Tuhan, apa yang bisa ku beri? Maka Yesus sendiri ke dunia ini diutus supaya benar-benar dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kenapa perlu ditebus? Karena manusia itu bagaikan tergadai
tergadai karena dosa, dosa keturunan. Bukan hanya perbuatan, tapi keturunan yang kita warisi dari nenek moyang. Jadi itulah sebabnya Yesus datang ke dunia untuk menyelesaikan itu. Supaya hubungan kita kembali kepada Bapa. Yesus datang ke dunia hanya mau menceritakan tentang siapa itu Bapa. Dan apa isi hati seorang Bapa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hati Bapa itu hati yang mengasihi. Bagaimana supaya jangan ada seorang pun binasa. Tapi syaratnya harus percaya kepada Yesus yang diutus dalam dunia ini. Jadi jangan kamu serupa dengan dunia ini. Perubahan pola pikir kita walaupun kita dalam dunia ini kita hidup sekarang. Kita tidak terkontaminasi dengan pola-pola dunia ini. Ada orang berpikir begini. Dalam dunia ini ya kita harus ikut arus. Kalau enggak dapat apa-apa. Kita ikuti gaya hidup dunia. Ini menurut sebagian dari orang. Tapi ketika saya telusuri, ikan yang mati itu ikut arus. Tapi ikan yang hidup melawan arus. Kita sekarang sudah hidup oleh karena Yesus yang memberikan hidupnya. Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Dulu kita mati di hadapan Bapa karena dosa. Tapi kita sudah hidup kembali oleh karena kebangkitan Yesus dan mati. Kita percaya apa yang disebut di kayu salib itu. Tujuannya buat kita. Kalau kita hidup, kita tidak mengikuti pola dunia, ikut arus. Tapi memang kita harus memang punya sikap. Saya tidak mau ikuti dengan cara-cara dunia. Kalau cara dunia bisa katakan yang bengkok bisa lurus, yang lurus bisa bengkok, tergantung situasi. Ya, semuanya bisa serba diatur. Atau bahasa lain bisa disogok, gitu kan? Jadi kita tidak mendapatkan satu keadilan sesungguhnya. Nah, makanya kita belajar untuk perubahan pola pikir kita. Bahwa kita rindu agar sepanjang kita hidup dalam dunia ini, dari perkataan dan tindakan kita, kita sudah terpisah dengan cara-cara dunia ini. Pola pikir kita bukan pola pikir dunia, tapi pola pikir surga. Maka dalam hidup kita sudah ada benih ilahi, dan kita izinkan bekerja terus, dan makin besar, dan bertumbuh, dan kita bisa menyatakan iman kita kepada setiap orang. Iman seseorang tidak diukur oleh karena jabatan dalam gerejawi. Karena ada orang berkata begini, pendeta aja masih begitu. Berarti kalau ada perkataan itu, berarti menjadi contoh bagi dia adalah pendeta. Kalau pendetanya ya masuk jurang, dia ikut jurang. Jangan kaget kalau ada pendeta bisa pindah kepercayaan. Tapi orang yang perubahan dalam pola pikirnya, dia tidak mudah digoyahkan dengan hal-hal apapun dalam dunia ini. Karena dia sudah memiliki nilai hidup yang benar. Saya pernah tanya kepada orang, ngerti nggak apa nilai hidup?
Banyak orang nggak ngerti nilai hidup. Nilai hidup itu bukan berdasarkan sesuatu benda atau sesuatu harta atau sesuatu yang kita miliki. Nilai hidup kita bisa dari ketinggian yang orang sanjung kita, tapi bisa orang celah juga kita. Maka kita belajar hati-hati supaya nilai hidup kita betul-betul nilai yang harum. Sekarang kita lihat bagaimana orang yang mengaku dirinya Kristen. Uangnya banyak. Dia powerful. Perkataannya didengar orang. Sehingga banyak terseret kepada rekayasa-rekayasa dibuat. Dan akhirnya dari powerful menjadi powerless. Nggak punya wibawa apa-apa. Tidak ada nilai hidup. Kenapa? Karena dia ikuti pola dunia. Pola dunia membuat kita terseret kepada keinginan daging. Pola dunia membawa kita hidup cara-cara dunia pada umumnya. Tapi pola Tuhan itu pola yang kita belajar hari ini. Pertama, kita tidak mau mengikuti cara-cara dunia hidup. Kadang-kadang dari cara berpakaian saja dunia, kadang-kadang kurang bahan, ya di belakang kurang bahan, kadang-kadang bermacam-macam lah, ya dia tarik gitu. Tapi kita yang sudah mengerti, memahami, kita tidak ikut-ikutan dengan cara seperti itu. Nah, jadi pola pikir kita itu menentukan bagaimana kita mengenal Yesus dengan benar. Karena perubahan pola pikir ini hal yang sangat penting. Pola pikir ini menentukan bahwa kita dalam dunia ini hidup mempunyai nilai. Nilai kita bukan dunia yang buat, tapi nilai itu karena firman Tuhan memberikan jaminan kepada kita. Jaminannya apa? Kalau kita mengikuti pola Tuhan, ada kepastian dalam hidup. Hanya orang yang rindu pola pikirnya berubah dengan pola pikir surgawi, ada jaminan dari Tuhan. Jaminannya yaitu hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Hidup sekarang apa? Kita dalam dunia sekarang di mana kita hidup, walaupun kita artinya belum pergi ke tempat yang Tuhan siapkan, tapi kita sudah mencicipi bagaimana kita hidup menurut apa kata Tuhan itu, surga yang indah, surga yang mulia, yang tidak ada air mata, tapi ada sukacita selamanya. Kapan kita miliki? Bukan nanti, tapi dari sekarang. Ibarat seorang ibu memasak, dia bisa cicipi walaupun belum dimakan semuanya. Cicipi, dirasakan. Nah, dan sekarang saudaraku, kalau kita hidup menurut pola pikir apa yang Tuhan arahkan, kita tidak mau ikut-ikutan, kita tidak mau hidup menurut pola dunia, tapi berubah oleh pembaruan pola pikir kita. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Artinya di sini, kehidupan rohani kita makin meningkat. Terukur. Jadi kehidupan rohani makin meningkat itu oleh karena kita sendiri rindu berubah. Mulai cara berpikir kita. Ini yang pertama, saudara. Perubahan pola pikir ini menjadi langkah dasar
untuk kita meningkat secara rohani. Kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan keadaan. Perubahan pola pikir ini membuat kita punya kemampuan, punya kesanggupan membedakan antara kebutuhan hidup dengan tujuan hidup. Kalau belum ada perubahan, kadang-kadang dicampur aduk. Mana kebutuhan hidup, mana tujuan hidup. Ketika bertanya, tahu nggak apa tujuan hidup yang Tuhan berikan bagi kita? Yang diceritakan jawabannya apa? Ya itu kebutuhan hidup, bukan tujuan hidup. Saya pernah tanya pada orang, apa tujuan Tuhan kalau sampai hari ini ibu diizinkan hidup, bernapas, dan tubuh sehat? Dan kebotohai katanya. Saya nggak ngerti dia. Padahal dari segi umurnya, ya dia sudah mungkin dari orang tua pun sudah menjadi Kristen, tapi tidak punya pemahaman. Ada dua hal. Kenapa nggak paham? Karena belum ada yang menjelaskan. Nah, perlu ada yang menjelaskan. Yang kedua, dia pernah dengar tapi dia tidak mau berubah. Nah, ini berat juga. Dari perubahan pola pikir ini sangat penting. Yang kedua apa di sini? Yaitu perubahan dalam hal keputusan. Nah, dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 katakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka, atau untuk saya, atau untuk saudara. Jadi kita juga mengambil sikap, yaitu keputusan kita. Kita tahu hidup ini sebuah kesempatan. Tapi dalam hidup yang sekarang ini, kita punya keputusan. Aku hidup bukan untuk diri saya sendiri lagi, tetapi untuk Yesus yang telah mati. Ada kemajuan, tadi perubahan pola pikir, yang kedua keputusan, sehingga kita berkata, aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi aku hidup untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Kalau firman Tuhan ini kita membaca sambil merenungkan, membaca, merenungkan, kita bisa mendapatkan intisari makna sesungguhnya bagaimana hidup untuk Yesus ini. Hidup untuk Yesus bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya. Orang kaya juga belum tentu mengerti. Hidup untuk Yesus artinya perhatian hidupnya tertuju kepada pelayanan. Apa yang Tuhan nyatakan dalam dirinya dia layani. Dilakukan. Orang susah dilayani supaya orang itu bangkit keluar dari keterpurukannya. Dia melayani. Orang yang dalam persimpangan dia layani supaya orang itu mengerti jalan hidupnya. Jadi saudaraku, kita mengambil sebuah keputusan hidup untuk Yesus, artinya membimbing orang supaya dia pun mengerti apa tujuan hidupnya melalui persahabatan kita, melalui bimbingan kita kepada orang tersebut. Salah satu panggilan Tuhan yang nyata dalam diri saya, yaitu Tuhan berikan saya kemampuan. Bukan dari saya, tapi Tuhan berikan kemampuan membimbing orang. Sehingga orang itu menemukan hidupnya. Untuk apa dia hidup. Setiap percakapan dengan orang, closingnya, orang itu memahami untuk apa dia hidup. Dan kalau orang memahami untuk apa dia hidup, disitulah keindahan hidup yang sesungguhnya. Jadi bisa orang menikmati keindahan itu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa hidupnya berarti. Hidupnya berguna. Jadi kalau orang memahami bahwa dia hidupnya berarti dan berguna, membuat dia
hidup bergairah. Dia tidak memikirkan tentang persoalan dirinya, tapi dia memikirkan apa rencana Tuhan yang indah. Jadi dia mengambil sebuah keputusan di mana aku hidup sekarang bukan untuk aku lagi, tapi untuk Yesus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi saudara Tuhan, perubahan dalam putusan ini membuat dia dalam hidup ini indah. Tidak ada masalah-masalah lagi. Maaf ya. Jadi saudaraku, kenapa orang sulit mengampuni? Karena dia belum pernah mengambil sebuah keputusan. Dikatakan Efesus 4:30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Saudaraku, orang yang sudah mengambil putusan, dia selalu selaraskan hidupnya dengan firman. Apa yang Tuhan suruh buang, dia buang. Dia nggak mau simpan-simpan. Yang dibuang apa tadi? Segala kepahitan, segala kegeraman, segala kemarahan, segala pertikaian, dan fitnah. Kalau kita buang ini semua, kita berkata sungguh indah dalam hidup ini. Jadi keindahan hidup kita tidak ditentukan oleh karena harta duniawi. Tapi keindahan kita dalam hidup ketika kita sudah membuang daftar-daftar tadi, yaitu kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan lainnya. Kita buang itu. Sehingga kita bisa katakan satu saja musuh itu sudah banyak, sudah besar. Jadi kita tidak memberikan sedikit pun peluang ada musuh. Tapi kita membangun persahabatan satu dengan yang lain. Membangun hubungan erat satu dengan yang lain. Kalau kita pernah cekcok katanya ya. Efesus 4:32 katakan, tapi adalah kamu ramah seorang terhadap yang lain, ramah. Nah, jadi kita mengambil keputusan ramah. Kita senyum semua orang. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi tidak ada simpan-simpan segala sesuatu yang tidak baik. Kita terbuka apa adanya. Saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi masalah hidup manusia bukan masalah dengan Tuhan, tapi masalah kepada sesama. Wah, kalau suruh mengampuni, berat sekali rasanya. Kenapa berat? Aduh, sakit hatiku katanya. Kalau orang yang ingin maju, ingin meningkat, dia mengambil keputusan. Segala sesuatu yang harus dibuang, dia buang. Segala sesuatu disimpan, dia simpan. Kita perlu menyimpan firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan yang kita simpan dan kita renungkan, membawa kita menuju pada satu perubahan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yaitu perubahan kehendak. Kehendak kita pun perlu ada perubahan. Dulu kita berfokus pada diri sendiri. Kehendak apa yang harus ada dalam diri kita.
Roma 6 ayat 11 katakan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kita menempatkan diri kita bahwa tidak tergiur yang namanya dosa. DOSA. Kita tidak mau terpengaruh itu. Dulu kita memang latar belakang itu. Dan kita bisa bercerita bagaimana sakitnya kalau dalam dosa itu. Tidak ada ketentraman, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita. Sehingga ketika kita sudah ditebus dengan darah yang mahal melalui korban Yesus, kita memandang kepada diri kita bahwa kita telah mati bagi dosa, tapi hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, kita sampai pada ini. Yang kedua, apa di sini soal waktu kita? Efesus 5 ayat 17 katakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Ini adalah ayat emas bagi saya. Setiap saat lagi duduk dan merenungkan, Tuhan, ajari aku Tuhan, supaya saya mengerti kehendak-Mu lebih dalam lagi, apa yang sepatutnya saya lakukan. Dan saya katakan dalam doa, tutup mulut saya Tuhan terhadap apa yang Tuhan inginkan saya tidak ucapkan. Dan bukakan mulut saya terhadap apa yang Tuhan inginkan saya ucapkan. Kalau dulu saya sembarangan bicara, latah. Ya. Tapi ketika saya berkata, buat resleting dalam mulut saya Tuhan. Walaupun tidak kelihatan, tapi begitulah saya ungkapkan kepada Tuhan. Sehingga setiap perkataan saya itu perkataan Kristus. Karena Kristus sudah hidup dalam diri saya. Sehingga apa yang aku ucapkan bukan berasal dari diriku, tapi Kristus yang sudah mengendalikan. Yesus sudah tunjukkan bagaimana dia tidak mengikuti kehendaknya, tapi kehendak Bapa di surga. Ayat terakhir, Filipi 2 ayat 6 katakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus sendiri betul-betul menyerahkan hidupnya 100% dalam kehendak Tuhan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus sebagai teladan kita, dia sudah menunjukkan bagaimana dia setia. Dan dia belajar untuk tidak mengikuti kehendak dirinya sendiri, tapi kehendak Bapa yang mengutus dia dalam dunia. Kita diselamatkan oleh karena Yesus sendiri betul-betul menyatakan kehendak Bapa dalam dirinya. Dia rela mati di kayu salib, menyerahkan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Sehingga setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, hari ini untuk kita memahami, mengenal Yesus dengan benar, 3 hal tadi, yaitu perubahan pola pikir. Bagaimana pola pikir kita tidak mengikuti pola dunia. Perubahan keputusan, kalau ada sesuatu yang perlu dibereskan, kita bereskan. Dan kita tidak memandang bahwa kita orang berdosa, karena Yesus sudah selesaikan semua di kayu salib. Tapi kita mengabdikan diri, menyerahkan diri. Aku hidup untuk Yesus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Dan perubahan kehendak. Kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam diriku. Hidup yang hidup sekarang, hidup
oleh iman di dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan nyawanya. Dan mulai sekarang seterusnya, aku belajar mengerti kehendak Tuhan. Karena dalam hidup ini kita sementara, kita tidak selamanya hidup, tapi dalam waktu-waktu yang singkat, waktu sekarang ini, kita belajar memahami senantiasa kehendak Tuhan. Dari mana kita tahu? Kita ikut terus seperti ini, kita mendengarkannya, kita merenungkannya. Dan Roh Kudus mengajari kita, sehingga kita benar-benar dipimpin oleh Tuhan, karena ada satu penyerahan total kepada Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini sangat membawa berkat bagi kita yang mendengarkannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tapi Tuhan sendiri melalui Roh Kudus menjelaskan kepada kami secara gamblang, secara mendetail, sehingga kami hidup bukan menurut apa yang kami mau, tapi menurut apa yang Tuhan mau. Kami hidup bukan menurut dan pikiran kami sendiri, tapi menurut apa pola pikir Tuhan. Kami juga hidup Tuhan hari ini, di mana kami mengambil keputusan. Hidup kami ini bukan kami lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam diri kami. Dan kami belajar bagaimana kami hidup untuk Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Silakan, Tiar. Iya, baik. Terima kasih Pak Surbakti buat firman Tuhan yang sangat memberkati pagi hari ini. Ya, di mana kita diingatkan ya agar kita tidak sama lagi dengan dunia. Kita harus berubah. Kemudian kita juga bisa mengambil keputusan yang benar dan juga mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Ya, bersyukur buat pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu jika ada yang mau bersaksi, silakan boleh bersaksi. Kami berikan waktu 5 menit untuk satu orang. Di sini ada Pak Liman Handoko. Shalom Pak Liman. Sudah lama tidak bergabung. Selamat salam Bu. Gabung kembali ya. Mungkin ada yang diseringkan Pak Liman atau mau kesaksian, silakan Pak. Baru muncul kesaksian. Ya justru kalau baru muncul, ini dari mana saja, mungkin banyak berkatnya. Tapi sehat Pak Liman. Buka kamera juga biar terlihat ya. Ya. Tapi sehat ya Pak ya. Iya, sehat. Terima kasih Bu. Oh iya. Tadi kebetulan bangun. ingat power up 5. Iya. Terima kasih Pak Surbakti, firman-Nya memberkati banyak orang. Amin. Ya, kita sebagai anak Tuhan, ya mesti harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, bukan anak Tuhan namanya. Kita percaya jaya dengan iman, tapi iman harus dibuktikan dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan itu sesuatu yang mustahil. Kalau kita ngaku-ngaku sebagai anak Tuhan, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya, kok saya juga ragu-ragu dia bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu pasti. Ini saya tekan kali pasti ada perubahan. Tidak mungkin tidak perubahan. Kenapa? Karena dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus selalu memberikan pembaruan dari hari ke sehari. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau pekerjaan setan selalu memberikan kita hal-hal yang aneh-aneh, tapi Roh Kudus memberikan kita pikiran-pikiran, sikap kita, hidup kita, akhir-akhirnya semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Apa yang aku lakukan semua untuk Tuhan, oleh karena Tuhan dan kepada Tuhan. Apapun keadaan kita sebagai anak Tuhan, supaya betul-betul hidup untuk Tuhan. Tidak ada satu prasangka yang jelek kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Situasi seringkali orang dalam menghadapi pergumulan hidup yang seringkali kalah. Seringkali kita mengomel pada Tuhan. Kenapa Tuhan kok gini? Kenapa kok gitu? Kenapa kok sakit? Kenapa kok
ekonomi tidak stabil macam-macam. Tapi kita punya Tuhan, Tuhan mengatakan, aku milikmu. Di tengah-tengah situasi, kondisi apapun, Tuhan tetap menjadi fokus kita. Amin. Itulah kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Itulah sharing Bu dia, bahwa kita tetap konsisten sampai mati, kita konsisten ikut Tuhan. Itu komitmen sebagai anak Tuhan. Ada perubahan-perubahan hidup. Terima kasih Pak Surbakti. Terima kasih Bu Tia. Sorry, saya absen terlalu lama karena pekerjaan saya. Saya bangun pagi sulit sekali. Ini ke tempat bangun pagi. Saya akan membesarkan khotbah dari jam 10 saya khotbah. Sehingga saya pagi-pagi harus bangun untuk membesarkan khotbah. Dan kebetulan saya ingat pada power of love. Sehingga saya langsung klik power of love kok muncul Pak Surbakti. Haleluya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Liman buat sharingnya ya, sangat memberkati.